Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rahimat ini. Kita akan lanjutkan membahas kitab Al-Ghoyah wa Taqrib. Faslun Mubtilatul Wudu'i. Kita akan membahas tentang pembatal wudhu. Dan ini kita sembari memperdengarkan ilmu kepada anak saya ini yang Ubaidullah, namanya Ubaidullah. Umurnya 7 tahun, insyaallah Maret besok. Jadi sekaligus ini mungkin kalau saya dulu umur saya 7 tahun saya belajar sorof, ini Ubaid belajar sama dengan belajar takrib, ini belajar Al-Ghoyah wa Takrib. Ini Ubaid umur 7 tahun. Bagus ini. Belajar ya dari ayah ya. Faslun mubtilatul wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Walladzi yunkidul wudu'a. Di sini dibaca yankudul wudu'a. Saya baca yunkidu aja biar mutaaddi. Walladzi yunkidul wudu'a khamsatu asya'a. Adapun sesuatu yang membatalkan wudu ada 5 perkara. Pertama, ma kharaja minas sabilaini. Apa saja yang keluar dari 2 jalur. Jadi apa yang keluar dari jalur depan dan jalur belakang, maka itu membatalkan wudu. Yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang tidur tersebut tidak di atas sesuatu posisi yang menetap. Jadi kalau dia tidur, itu tidurnya bisa goyang-goyang, itu tidak. Kalau ketiduran itu, kalau orang diam duduk, tidak bergerak, nah itu tidak batal wudu. Tapi kalau dia tidak tetap, goyang-goyang, nah itu berarti udah batal wudu. Yang ketiga, wa zawalul aqli bisukrin aw maradin. Yang ketiga, kehilangan akal karena mabok, sesuatu hal yang memabukkan atau karena sakit. Jadi kalau hilang akal, misalkan minum khamr, atau hilang akal karena sakit, karena penyakit, hilang akal, penyakit gila, maka batal wudunya. Yang keempat,
walamsur rajulil mar'ata al ajnabiyyata min ghairi hailin. Di madhab Syafi'i begitu. Walamsu menyentuh, bersentuhan antara lelaki dengan perempuan yang al ajnabiyah. Ajnabiyah itu perempuan yang boleh dinikahi. Perempuan yang boleh dinikahi atau perempuan yang bukan mahram. Min ghairi hailin, tanpa ada penghalang, tanpa dihalangi oleh kain. Maka itu batal apanya? Wudunya. Nah, ini kita ada pembahasan tentang walam surrojul. Yang kelima, wa massu farjil adamiyyi bibatinil kaffi. Yang kelima adalah yang membatalkan wudu, menyentuh farji atau kemaluan al-adamiyyi. Seseorang anak keturunan Adam, berarti manusia. Jadi kalau menyentuh kemaluan manusia, mau laki-laki atau perempuan, mau anak mau dewasa, bibatinil kaffi, dengan ini nih, dengan telapak tangan. Jadi kalau menyentuh kemaluan manusia, mau laki-laki atau perempuan, dengan telapak tangan, maka itu batal wudunya. Begitu juga wa masu halqati duburihi alal jadidi, dan termasuk membatalkan wudu menyentuh halqati duburihi, lingkaran dubur. Jadi kalau lingkaran dubur dengan tangan, dengan tapak tangan itu juga batal alal jadidi, menurut pendapat yang baru. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu memiliki pendapat al-qadim dan al-jadid. Al-qadim itu ketika Imam Syafi'i belum pindah ke Mesir. Al-jadid itu setelah beliau pindah ke Mesir, beliau ada pendapat yang baru, al-jadid. Berarti kadang-kadang mengganti pendapat yang lama atau menambah. Begitu. Jadi itu perbedaannya kalau di mazhab Syafi'i ada pendapat lama dan pendapat baru, maka itu begitu konsepnya. Jadi kalau yang baru itu artinya ketika beliau sudah hijrah ke sana, ke Mesir. Begitu. Tapi menurut pendapat Al-Qadim, saya baca dari syarahnya Fathul Qarib Al-Mujib. Kita baca ya. Wa 'alal qadimi la yunkidu masu al-halqati. Menurut pendapat yang qadim, yang terdahulu, pendapat lamanya Imam Syafi'i, tidak batal wudu itu dengan menyentuh al-halqati, lingkaran dubur itu tidak batal. Begitu. Jadi kalau menurut pendapat qadim tidak batal. Kita akan isyaratkan bahwa di sini ada ucapan beliau yang membatalkan, dianggap batal kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang udah besar tanpa ada penghalang. Nah, bersentuhannya itu di sini adalah menyentuh biasa. Jadi menyentuh biasa itu batal menurut madhabnya Imam Syafi'i.
Tapi di madhab yang lain, nah kita isyaratkan madhab yang lain, itu menyentuh itu tidak batal kalau sekedar menyentuh kulit biasa. Nah ini pendapatnya banyak. Jadi ini pendapatnya banyak, perlu kalau mau dibaca boleh dikaji. Jadi begini, secara kesimpulannya begini. Di madhab Imam Syafi'i, secara kesimpulannya, kalau bersentuhan kulit, bersentuhan biasa antara laki-laki dan perempuan, itu batal wudunya. Kenapa? Karena beliau mengartikan kalimat lamsu itu lamastumun nisa. Nah, kalimat lamas itu beliau mengartikan ada menyentuh biasa. Ini ada dalam Al-Qur'annya. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i itu mengartikan, dan ini adalah sekaligus pelajaran bahwa beliau itu mengartikan Al-Quran itu secara zahir, dan ini adalah asal di dalam memahami Al-Quran. Makanya ini sekaligus bantahan terhadap kaum yang senang mentakwil, yang senang menjadikan memahaminya secara majaz. Nah, perhatikan ini Imam Asy-Syafi'i, imam besar, mengartikan Al-Quran ini dengan makna zahirnya. Makanya bila mana disebutkan lamastumun nisa, kamu menyentuh perempuan, menurut Imam Asy-Syafi'i adalah bersentuhan biasa. Kenapa? Karena beliau memahaminya secara zahir. Dan ini dianggap aman atau dianggap selamat di kadar-kadar tertentu. Jadi di kadar-kadar tertentu, kalau kita ingin menjaga diri untuk supaya wudhu kita itu tidak batal, kita tidak bersentuhan dengan perempuan walaupun istri kita. Kenapa? Karena menurut makna zahirnya, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu batal wudhunya. Dan ini yang terjadi di madhab Syafi'i tadi disebut bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan batal wudhunya. Dalilnya yang kemarin kita baca di surah Al-Maidah. Aw lamastumun nisaa wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, pendalilan Imam Asy-Syafi'i di sini dari kalimat aula mastumun nisaa, atau engkau menyentuh perempuan. Kan katanya di dalam ayat ini, turun kan? Udah? Kan katanya di ayat ini, wa in kuntum mardo au ala safarin, bila mana engkau itu sakit tidak bisa menggunakan air, karena di atas tentang wudu yang kemarin kita baca, au ala safarin, atau ada di satu perjalanan tidak ada air, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau datang salah seorang dari kamu itu dari buang hajat, jadi dia habis buang hajat, ingin sholat, berarti batal wudunya. Aw lamastumun nisaa, atau engkau menyentuh perempuan, nah ini membatalkan wudu.
falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak menemukan air untuk berwudu, fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, ini dalil tentang tayamum, maka silakan kamu tayamum dengan tanah yang baik. Maka di sini ada dalil, ada ucapan, ada hujah, ada kalimat tentang lamastumun nisaa. Apa makna lamastumun nisa? Nah, ini bisa dibaca tafsirnya. Kebetulan saya tidak bisa bukanya karena tafsir saya itu gampangnya ini saya bukanya di handphone, dan handphonenya sekarang kan lagi dipakai, jadi saya nggak bisa buka. Tapi saya pernah baca ini. Jadi kalau dibaca tafsirnya, ya saya pernah baca tafsir tapi saya tidak bisa buka sekarang. Kalimat lamastum di para ulama itu berselisih pendapat apa maksud lamastumun nisa. Menurut Imam Syafi'i, dan ini ada sambungannya dengan para ulama sebelumnya dari zaman tabi'in. Jadi murid-murid Imam Ibnu Abbas itu berselisih pendapat tentang makna lamastumun nisa. Yang pertama adalah menyentuh biasa, menyentuh. Nah, itu batal wudu. Tapi ada sebagian tabi'in itu menganggap bahwa lamastum itu adalah berjima. Nah, berjima. Maka di riwayat itu, ini saya baca di tafsirnya Al-Baghawi. Ini saya tidak bisa baca, tapi hanya kita kasih clue-nya saja. Ini ke depan mungkin bisa dilihat di situ. Lamastum itu, sahabat itu Ibnu Abbas itu bertanya, siapa dari kamu yang orang Arab asli? Ada yang angkat tangan. Bagaimana pendapatnya? Lamastum itu artinya berjima. Siapa dari kalian yang bukan Arab asli? Angkat tangan. Apa pendapatmu tentang lamastum? Artinya menyentuh kulit. Nah, Ibnu Abbas tertawa saat itu. Dan menurut Ibnu Abbas, orang yang beranggapan bahwa menyentuh itu artinya berjima itu lebih benar. Nah, di atas pendapat ini berarti tidak sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Berarti ada perselisihan pendapat bahwa apa sebenarnya yang membatalkan wudhu, atau bersentuhan biasa atau jima. Ini sebabnya itu adalah memahami lamastum. Menurut Imam Syafi'i, dan ini madhabnya Imam Syafi'i, menyentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, boleh nikah artinya, dan sudah besar tanpa penghalang, itu batal wudunya. Dan di madhab yang lain kita isyaratkan itu tidak batal, karena yang dianggap batal itu adalah lamastum, artinya berjima. Jadi kalau orang berjima batal wudu. Kalau bersentuhan biasa tidak. Nah, kenapa ini? Kenapanya itu karena masalah perbedaan bahasa. Kalau ditanya sama saya gimana? Kalau saya sendiri, kalau berdasarkan, saya ini dari kecil tuh baca Quran. Saya dari kecil itu karena belajar dari umur 7 tahun sorop, terus belajar nahwu dari kecil, saya itu suka menganalisis Quran tuh, dibaca, ditadaburi. Berdasarkan konteks, kalau saya bahasanya begini, rasanya bahasa Al-Quran. Nah, kalau saya merasakan bahasanya Al-Quran itu, gaya bahasanya Al-Quran, keindahannya Al-Quran, merasakan betul bagaimana Allah berbicara, itu dirasakan betul bagaimana gaya bicaranya Allah di dalam Al-Quran. Kalau menurut saya, lamastum itulah berjima. Begitu. Dan ini artinya menguatkan pendapatnya para tabi'in yang orang Arab asli. Nah, itu menurut Ibnu Abbas, orang Arab asli itu lebih paham tentang bahasa Al-Quran, lebih paham tentang bahasa Arab. Nah, dan saya merasakan itu, merasakan bahwa lamastum itu yang saya rasakan itu kalau saya baca Quran, itu artinya berjima. Dan kalau lihat dari hadis lain yang mungkin suatu saat bisa kita baca kapan, itu udah ini. Ada riwayat yang mungkin kita bisa baca nanti bahwa
eh, Nabi itu sholat terus menyentuh menyentuh badannya Aisyah. Jadi Aisyah itu Nabi lagi sholat, Aisyah itu malang di depannya. Mungkin insya Allah kita baca hadisnya nanti besok insya Allah. Tapi sama Nabi hanya digeserkan terus Nabi tetap sholat. Itu bukti bahwa menyentuh biasa itu gak membatalkan sholat, dan ini artinya sesuai dengan madhabnya selain Imam Syafi'i. Jadi ada madhab-madhab lain yang menganggap bahwa wudhu itu batal kalau berjima. Satu, wudhu itu batal kalau menyentuh tapi dengan syahwat. Nah itu ada madhab itu. Tapi kalau menyentuh tidak dengan syahwat tidak batal. Tapi di madhab Imam Syafi'i, menyentuh walaupun tidak dengan syahwat tanpa penghalang batal wudhunya. Bagaimana komprominya? Ya ini tidak ada kompromi. Kenapa tidak ada kompromi? Karena kenyataannya madhab ini adalah ada dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, karena tidak ada kompromi, maka yang ada memilih. Tapi saran saya, kalau kita di Indonesia, memang madhabnya ini, madhab Syafi'i kita perkenalkan. Andaikan tidak ada sesuatu yang darurat dan lebih aman, maka anggap aja situ. Jadi kita walaupun kita mau sholat, dan saya juga sama istri saya juga gitu, saya jarang bersentuhan dulu, enggak. Walaupun menurut yang saya rojihkan berdasarkan bahasanya Al-Quran, itu artinya kalau menyentuh di sana baru batal kalau berjima. Artinya saya menguatkan madhab lain, bukan madhab Syafi'i. Tapi ketika kita mau sholat, lebih baik kita tidak bersentuhan sama perempuan, walaupun bukan jima. Satu. Yang kedua, tapi di dalam kondisi tertentu, ketika kita melakukan haji, misalkan tawaf, orang-orang di madhab Syafi'i itu tidak sanggup melaksanakan pendapat Imam Syafi'i ini. Mereka beranggapan kami migrasi atau kami taklid kepada madhab lain. Misalkan madhabnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena kami tidak mungkin bisa melakukan tawaf sementara banyak orang di situ, dan di situ kita butuh untuk madhab yang lain, dan makanya kita mengikuti madhab lain karena dia nggak sanggup. Kenapa? Karena nggak sanggup. Alasannya nggak sanggup. Nah gitu. Jadi di kondisi tertentu perselisihan madhab itu perhatikan ada manfaatnya, karena kenyataannya ketika kita mau keras-kerasan ingin pegang satu madhab, maka ternyata ada kesulitan, tidak sanggup. Di kondisi tertentu tidak sanggup. Saya ketika tawaf, saya harus pindah madhab. Yang gitu. Padahal kalau kita pahami berdasarkan ayat, bersentuhan itu adalah berjima, itu lebih kuat. Andai kan kita berkeyakinan memang tidak batal, itu sudah lebih selamat. Hanya saja walaupun tidak batal, karena dohirnya bersentuhan, amannya untuk hati-hatinya, untuk hati-hati saja. Tidak bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, walaupun kulit biasa, kulit bersentuhan biasa, tidak bersentuhan, walaupun kita tidak menganggap batal. Begitu aja, itu paling aman sudah. Itu saya berpikir begitu. Pokoknya prinsipnya dalam fikih itu kita cari aman. Pokoknya sekiranya kita sanggup untuk tidak bersentuhan, tidak usah bersentuhan, karena itu lebih baik. Andaikan ternyata kita tidak sanggup dan bersentuhan kulit biasa, dari awal kita tidak menganggap batal, itu lebih aman. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.